Halo semua, ketemu lagi. Di video kita yang keempat ini, kita akan membahas tentang penggunaan text tool pada Corel Draw. Objek teks. Objek teks merupakan unsur yang paling sering digunakan pada rancangan grafis. Ada yang membuatnya sebagai logo, teks artistik, bahkan mengubah objek teks menjadi objek gambar. Objek teks dapat dibuat menjadi teks tool yang terdapat pada toolbox. Setelah itu, objek teks dapat diproses melalui pick tool. Objek teks dapat diproses sehingga membentuk bayangan menjadi format 3D dan lain-lain. Text tool akan membuat objek teks yang berbeda pada lembar kerja. Apabila kita klik sekali, maka akan muncul kursor yang siap diketik. Sebagai contoh, pada saat kursor sudah muncul, property bar akan memunculkan format teks. Kita akan coba pilih Arial Black, lalu ini kita klik OK saja. Kemudian kita pilih font size 100, lalu OK. Kemudian kita klik dan kita coba ketikkan text tool. Kemudian ketika kita mengaktifkan text tool dan kita melakukan drag pada mouse, maka akan muncul sebuah text box yang berfungsi sebagai tempat teks diketikkan. Teks tidak akan melewati garis pembatas dari sebuah text box. Kita coba, kita pilih fontnya, kita pilih Arial Black lagi, kemudian ukurannya kita ganti menjadi 100. Nah, kita coba ketikkan ya, teks yang diketik di dalam sebuah text box. Nah, bisa kita lihat teksnya tidak muncul. Supaya dia terlihat, kita perbesar. Nah, dia tidak akan melebihi dari text box yang sudah kita buat. Teks pada CorelDRAW dapat mengikuti sebuah bentuk dari garis luar sebuah objek. Teks model ini dikenal dengan istilah Fit Text to Pad. Untuk membuatnya, kita mengklik menu teks pada Fit Text to Pad atau dapat dilakukan dengan menunjuk garis yang akan dijadikan acuan. Sebagai contoh, seperti ini. Kita geser teks yang sudah kita buat tadi. Kita geser. Kemudian kita buat garis. Kita gunakan freehand. Kita buat garis saja seperti ini. Lalu kita klik Shape Tool. Kemudian kita klik panah yang berada di ujung sini. Kita ganti menjadi Convert to Curve. Lalu muncul lagi panah di sini. Kita lengkungkan. Kita buat dia melengkung. Ya, kita bentuk saja seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita pilih text tool. Lalu kita arahkan kursornya. Kita geser sampai dia membentuk seperti ini. Jadi ikonnya berubah menjadi A dengan garis lengkung di bawahnya. Ini artinya Fit Text to Pad sudah aktif. Terus kita klik, kita ketik Indonesia. Nah, bisa kita lihat untuk tulisan Indonesia ini, huruf S, I, dan A-nya tidak kelihatan. Kita bisa ubah ukurannya. Kita tekan Ctrl A, lalu kita kecilkan ukurannya jadi 72. Supaya tulisan Indonesianya ini menyesuaikan dengan garis yang kita buat, kita bisa perbesar. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lihat teksnya ini miring-miring. Kita bisa ubah, kita atur dia supaya tegak. Kalian lihat di sini ada text orientation, kita klik, kemudian kita pilih option yang ketiga. Nah, dia akan berdiri seperti ini.
Kemudian kita lihat di sini ada garis nih, kita bisa buang, kita hilangkan, kita hidden. Caranya kita gunakan pick tool, kemudian kita klik tulisan Indonesianya, lalu kita klik sekali lagi pada garisnya sampai dia terseleksi seperti ini. Ini artinya hanya garisnya saja yang terseleksi, lalu kita tekan delete. Maka kita bisa membuat teks yang mengikuti dari garis luar sebuah objek. Baik, sekarang kita akan implementasi Fit Text to Pad untuk membuat gambar desain kaos. Nah, untuk desain kaos sendiri akan kita bahas pada video mendatang. Oke, jadi jangan lupa untuk tetap stay tune di video-video selanjutnya. Baik, yang pertama kita harus ingat konsep awal dari Fit Text to Pad. Jadi teksnya ini akan mengikuti bentuk dari garis luar sebuah objek. Nah, kita akan buat objeknya dari rectangle saja. Kita geser dulu tulisan yang sebelumnya kita buat. Lalu kita buat kotak menggunakan rectangle tool. Tekan Ctrl ya. Kemudian kita klik text tool. Lalu kita arahkan kursornya di mana saja. Nanti dia akan ngikutin. Kita klik. Lalu kita ketikkan mungkin ini aja, Indonesia. Lalu kita tekan itu. Nah, bisa kita lihat ini tulisannya acak-acakan ya. Kita atur posisinya. Kalian lihat di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ada tanda warna merah. Ini adalah starting point dari teksnya. Kita bisa geser menggunakan pick tool. Pastikan kalian aktifkan pick tool. Kemudian kalian arahkan kursor kalian ke atas tanda warna merah ini. Kita geser. Ikutin saja dari objek kotak yang kalian buat. Seperti ini. Kemudian kita bisa ganti warnanya menjadi warna merah. Seperti ini. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah bisa ditambahkan teks lagi? Bisa. Kita gunakan text tool, kalian arahkan lagi teksnya ke objek kotak. Kalian bisa arahkan bebas, atau di bagian area kosong di sini juga bisa. Kalian klik, lalu kita tambahkan mungkin raya deh. Nah, kita gunakan pick tool, kita atur lagi ya, kita atur, kita sesuaikan. Kalian cukup geser, kemudian kita kecilkan. Kita gunakan pick tool juga, kita bisa kecilkan dengan cara kita resize secara manual, secara custom ya, tanpa menggunakan font size. Kita cukup arahkan saja kursor kalian di pojok kiri atau pojok kanan supaya tulisannya tidak gepeng. Kita geser, kita klik, kita geser, kita kecilkan. Nah, sampai tulisan rayanya menyatu atau tidak terpisah. Nah, lalu kita bisa geser lagi, kita samakan. Nah, oke. Lalu ini kan tulisan rayanya ini terbalik. Kita bisa lakukan mirror text. Di sini ada mirror text. Kita bisa coba. Yang pertama ini adalah mirror text vertikali. Bentuknya nanti seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Lalu kita bisa ubah juga secara horizontal. Kita klik. Nah, akan kelihatan nih rayanya. Coba kembalikan ke posisi semula. Karena itu yang tadi hanya contoh. Kalian bisa atur sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Kemudian kita masukkan gambarnya. Kita masukkan gambar di kotak ini. Bapak sudah ada gambar di sini, yaitu gambar WR Supratman. Bapak masukkan. Kemudian kita gunakan menu namanya Power Clip. Kita klik efek.
kemudian power clip, lalu place inside container. Jangan lupa gambarnya kalian klik dulu. Kita gunakan pick tool, kalian klik gambarnya, kemudian kita klik efek, pilih power clip, lalu pilih place inside container. Kursornya akan berubah seperti ini, lalu kita klik pada kotaknya. Nah, kemudian kita cukup klik kanan pada kotak ini, kita atur gambarnya supaya dia sesuai dengan kotak yang sudah kita buat. Kita pilih edit content, kemudian kita klik lagi gambarnya, kita resize, lalu kita geser sesuaikan dengan kotak yang sudah kita buat. Nah, untuk power clip sendiri akan kita bahas pada video yang mendatang. Kalau sudah, kita pilih finish editing, kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, kita bisa lihat ya. Baik, selanjutnya kita lihat di teksnya ini terlihat dia mepet dengan kotaknya. Nah, sekarang kita akan beri jarak antara tulisan dengan kotaknya. Caranya seperti ini. Kita gunakan pick tool, kemudian kita klik teksnya yang akan kita geser. Lalu kalian tahan, kita drag ke atas ya, sampai dia ada tanda kotak dengan garis-garis putus. Ini adalah batas antara teks dengan objek kotak yang kita buat. Kita arahkan saja seperti ini. Bapak ingin konsepnya setiap sisi hanya terisi 3 huruf saja dari kata Indonesia. Nah, posisinya sepertinya terlihat seperti ini ya. Lalu kita klik. Nah, kita bisa atur posisinya. Caranya kita gunakan shape tool. Ya, kita gunakan shape tool. Di sini terlihat ada kotak-kotak putih dari tulisan Indonesia. Caranya seperti ini. Kita tahan per huruf dengan kita klik kotak-kotak putih yang berada di depan hurufnya masing-masing. Kita klik, lalu tahan tombol shift pada keyboard. Lalu kita klik kotaknya. Kemudian kita gunakan key kursor panah pada keyboard kalian. Kita tekan key yang bawah, kita turunkan. Nah, kalian bisa atur sesuai dengan kreativitas kalian. Bapak ingin posisikan dia ada di tengah. Kemudian huruf selanjutnya Bapak juga akan atur. Sama caranya, kalian atur saja. Seperti ini. Nah, posisi A-nya Bapak akan buat sejajar dengan huruf I yang ada di sisi sebelah kiri. Nah, supaya dia sama rata. Oke. Lalu untuk kata raya juga sama. Caranya sama. Kita klik tulisan rayanya ini 2 kali ya, sampai yang terseleksi hanya tulisan raya. Kita samakan saja patokannya dari garis putus-putus yang mengelilingi kotak. Kita samakan seperti ini. Oke. Nah, supaya lebih menarik lagi gambar W.R. Supratman-nya ini, kita klik kotaknya. Kita klik 2 kali sampai yang terseleksi hanya kotaknya saja. Kemudian hairline ya, kita tebalkan. Kita ganti jadi 4 atau 8. Baik, gambarnya sekarang udah jadi. Bapak akan ekspor dia menjadi PNG supaya latar belakangnya menjadi transparan. Bapak seleksi, kemudian tekan Ctrl E. Bapak simpan di picture, lalu beri nama W.R. Supratman Design. Save as tipenya menjadi PNG, lalu pilih selected only, jadi yang terseleksi yang akan kita ekspor. Lalu kita klik ekspor, tunggu sampai selesai, lalu kita klik OK. Kemudian Bapak akan aplikasikan ke desain kaos. Bapak sudah siapkan gambar kaosnya, desain kaos di sini. Kemudian Bapak import, Bapak pilih file, lalu pilih import. Kemudian kita ambil gambar W.R. Supratman-nya tadi di picture. Kemudian kita pilih W.R. Supratman Design, lalu import.
Lalu akan muncul seperti ini ya tanda ya. Lalu kita klik saja seperti ini. Nah, lalu kita resize. Lalu kita letakkan saja di tengah dari desain kaos. Lalu kaosnya bisa kita ganti warnanya. Bapak akan ganti jadi kuning. Nah, supaya terlihat. Nah, ini dia hasilnya. Baik, cukup sekian untuk video kita kali ini. Jadi, kesimpulannya, tekstur pada CorelDRAW dapat dimanfaatkan serta diaplikasikan dengan berbagai bentuk macam desain. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!